Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jawa Tengah mendorong optimalisasi peran Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling di Kabupaten Purbalingga. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi dan arahan revitalisasi Satkamling yang digelar di Mapolres Purbalingga. Polres Purbalingga menggelar sosialisasi revitalisasi Satkamling di Aula Wicaksana Lagawa. Hadir sebagai narasumber Dirbinmas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Siti Rondija. Kegiatan berlangsung di Aula Wicaksana Lagawa pada Kamis siang. Dirbinmas Polda Jateng Kombes Pol Siti Rondija memberikan arahan langsung kepada para Babin Kamtipmas Polres Purbalingga. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya peran aktif Babin Kamtipmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah binaan. Kombes Siti mengingatkan Babin Kamtipmas harus mengenali wilayah dan warganya, serta menjadi teladan dengan melakukan minimal satu perbuatan baik setiap hari untuk masyarakat. Target revitalisasi Satkamling juga dipaparkan, yakni menghadirkan satu Satkamling di setiap RT. Saat ini terdapat 869 Satkamling di Purbalingga dengan 500 aktif dan 369 pasif. Tahun ini ditargetkan penambahan 100 Satkamling baru serta reaktivasi 37 Satkamling pasif. Dirbinmas menegaskan, Satkamling merupakan garda terdepan rasa aman masyarakat. Jika lingkungan RT aman, maka keamanan berjenjang hingga tingkat kabupaten akan tercapai. Selain itu, Babin Kamtipmas diminta terus membina dan melatih petugas Satkamling agar mampu membantu penanganan awal di lokasi kejadian serta melakukan deteksi dini gangguan Kamtipmas. Dari Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Jambi menggelar peringatan hari ulang tahun ke-75 Polairut di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai, Polda Jambi dengan mengusung tema Polairut Presisi Menuju Indonesia Maju. Pemirsa, pada pagi hari ini, peringatan Hari Ulang Tahun Polairut ke-75 dilaksanakan di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai, Polda Jambi dengan tema Polairut Presisi Menuju Indonesia Maju. Berikut liputannya. Acara berlangsung sederhana namun penuh makna. Dihadiri para pejabat utama Polda Jambi, personel Polairut, serta tamu undangan. Peringatan ini menjadi momentum bagi jajaran Polairut untuk kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan perairan, meningkatkan pelayanan SAR, serta memperkuat pengawasan jalur sungai dan laut wilayah Jambi. Sejumlah personel Polairut yang berprestasi turut menerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka di lapangan. Di usia ke-75 tahun, tantangan keamanan perairan tersebut semakin kompleks. Namun dengan semangat Polairut Presisi Menuju Indonesia Maju, Polairut Polda Jambi memastikan kesiapan mereka untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus menjaga kedaulatan dan keselamatan perairan di wilayah Jambi. Dari Humas Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Karena di laut kita bangga, di udara kita jaya. Dari Polda Jambi, saya Bribda Lintang Dina melaporkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polda Metro Jaya memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prosesi pelepasan dilakukan di Mapolda Metro Jaya pada Senin siang, dipimpin Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, bersama Ketua Bayangkari Daerah, Wakapolda, serta Wakil Ketua Bayangkari. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto menjelaskan bahwa bantuan dikirim secara bertahap dan diserahkan simbolis kepada 3 perwakilan daerah. Bantuan untuk Aceh diserahkan Ketua Bayangkari, bantuan ke Sumut diserahkan Kapolda, dan bantuan ke Sumbar diserahkan oleh Wakapolda Metro Jaya. Sebanyak 15 kendaraan logistik diberangkatkan, terdiri dari 5 trailer dan 10 truk cold diesel. Bantuan meliputi beras, minyak goreng, gula, mie instan, air mineral, pakaian, perlengkapan bayi hingga kebutuhan pokok lainnya. Pengiriman bantuan ini adalah wujud empati dan misi kemanusiaan Polri bagi masyarakat terdampak bencana. Distribusi dilakukan bekerja sama dengan Polda setempat agar bantuan cepat dan tepat sasaran. Polda Metro Jaya mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan mendoakan para korban agar diberi kekuatan menghadapi musibah.
Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Wakapolri tinjau Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi Polri di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan salurkan bantuan sosial untuk relawan Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi. Berikut laporan dari Brigpol Aulia, personel Humas Polda Nusa Tenggara Timur. Pemirsa Polri TV dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya melaporkan dari SPN Polda NTT, di mana saat ini Wakapolri Komjen Pol Profesor Dr. Dedi Prasetyo meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri pada Polda Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan layanan pemenuhan gizi yang disalurkan kepada lembaga pendidikan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Berikut informasi selengkapnya. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau pelaksanaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi di Sekolah Polisi Negara Polda Nusa Tenggara Timur. SPPG yang berlokasi di Kelurahan Obobo, Kecamatan Obobo, Kota Kupang telah berjalan sekitar 4 bulan dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik secara baik, konsisten serta tersaji dengan menu yang layak dan sesuai dengan standar pemenuhan nutrisi. Selain menu yang bervariatif, SPPG juga dikembangkan agar dapat menyesuaikan citra rasa lokal di setiap daerah. Hal ini dirancang agar pemenuhan gizi tidak hanya berorientasi pada kesehatan dan standar nutrisi, tetapi juga tetap dekat dengan budaya kuliner masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam pengelolaan dan pelayanan SPPG. Ucapan tersebut ditujukan kepada Kepala SPPG, seluruh staf, tenaga pengelola, serta relawan yang selama ini bekerja secara disiplin dan konsisten, menerapkan standar operasional prosedur menjaga food security, mempertahankan kekhasan layanan gizi Polri, dan terus bersemangat melayani para penerima manfaat. Dengan hadirnya lebih banyak SPPG di berbagai wilayah, Polri berkomitmen memastikan pelayanan gizi merata, sehat, berkelanjutan, serta turut menjadi ruang pelestarian kekayaan kuliner bangsa. Melalui buku Menu Resep Nusantara, program ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Dalam peninjauannya, Wakapolri memberikan apresiasi atas capaian SPPG SPN Kupang yang baru saja berjalan 4 bulan, namun telah menunjukkan progres yang signifikan. Pada kesempatan tersebut, Komjen Pol Dedi Prasetyo juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada para relawan SPPG SPN Polda Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka mendukung pelayanan gizi Polri bagi masyarakat. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dan memperluas jangkauan pelayanan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikianlah informasi dari saya, Brigpol Aulia, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.